Oke, mari kita bedah topik ini. Halo dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita. Untuk Anda, sang pembelajar yang selalu menyempatkan waktu dan selalu haus akan wawasan baru, hari ini kita punya materi yang sangat menarik. Ya, benar sekali. Materi hari ini sangat membuka mata. Tepat. Misi kita kali ini adalah membedah sebuah buku yang memberikan perspektif sangat spesifik. Judulnya Inclusive Education in the Middle East, karya Iman Gad. Fokus utamanya adalah melihat bagaimana negara-negara di Timur Tengah dan kawasan Teluk Arab atau GCC sedang berjuang merombak sistem pendidikan mereka. Dan ini terjadi di tengah lonjakan ekonomi mereka yang luar biasa ya. Betul. Mereka berhadapan dengan tuntutan untuk menjadikan sistem pendidikan mereka lebih inklusif bagi individu dengan kebutuhan khusus. Tapi seperti yang akan kita lihat nanti, punya dana yang seolah tidak terbatas itu ternyata tidak otomatis menyelesaikan masalah. Sangat sekali tidak. Nah, untuk memahami skala dari transformasi ini, coba deh pejamkan mata Anda sejenak dan bayangkan lanskap wilayah ini. Anda melihat gedung-gedung pencakar langit yang super modern, pusat teknologi mutakhir, tapi itu semua berdiri persis berdampingan dengan tradisi dan sistem kepercayaan yang usianya sudah berabad-abad. Krusial yang perlu kita sepakati di awal eksplorasi ini. Wilayah Timur Tengah ini sering digeneralisasi oleh pihak luar sebagai satu entitas monolitik, hanya karena kesamaan bahasa Arab dan agama mayoritas Islam. Tapi nyatanya, saat kita menelaah pendekatan mereka terhadap pendidikan inklusif, variasinya sangat drastis. Benturan utamanya bukan pada infrastruktur fisik, melainkan pada filosofi. Filosofi seperti apa maksudnya? Kita melihat sebuah transisi yang lambat dan seringkali menyakitkan dari pendekatan tradisional yang berbasis amal dan rasa kasihan menuju pendekatan modern yang sepenuhnya berbasis hak asasi manusia. Nah, kalau bicara soal pendekatan modern, sebagian besar pendengar kita pasti sudah paham perbedaan mendasar antara sekedar integrasi dan inklusi yang sejati. Ya, integrasi itu kan sekedar memaksa anak menyesuaikan diri. Betul sekali. Integrasi ibarat memaksa anak untuk cocok dengan sistem sekolah yang kaku. Sedangkan inklusi sejati adalah sistem sekolahnya yang diubah, lingkungannya yang dirombak untuk mengakomodasi si anak. Disinilah bagian yang sangat menarik dari buku ini. Di Timur Tengah, kata inklusi sering sekali dipakai sebagai kedok birokrasi. Maksudnya sebagai sekedar label saja. Murni hanya melakukan integrasi kaku. Anak memang ditempatkan di gedung yang sama, tapi tidak benar-benar dilibatkan dalam ekosistem belajar. Dan kebingungan terminologi ini sebenarnya memiliki konsekuensi hukum yang sangat nyata. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ada tren global yang diadopsi di Timur Tengah untuk menggunakan istilah yang terdengar lebih halus atau sensitif secara budaya. Buku ini mengangkat kasus Uni Emirat Arab sebagai contoh utama. Iya, kasus Undang-Undang Federal itu kan? Betul. Di tahun 2006, UEA mengeluarkan Undang-Undang Federal Nomor 29 yang secara resmi menggunakan istilah kebutuhan khusus. Niat awalnya tentu sangat mulia, untuk memberikan perlindungan, tapi implementasinya di lapangan malah memicu kekacauan birokrasi yang luar biasa. Karena definisi kebutuhan khusus itu terlalu luas, bukan? Sangat luas, payung hukumnya jadi tidak punya batas yang jelas. Bayangkan, siswa yang mungkin hanya butuh sedikit waktu tambahan saat ujian, karena masalah konsentrasi ringan, diklasifikasikan dalam kategori hukum yang sama persis dengan individu yang memiliki disabilitas fisik atau intelektual berat. Itu pasti membebani anggaran sekolah. Sangat membebani. Ketika definisi yang terlalu longgar ini diterapkan pada alokasi anggaran dan sumber daya sekolah yang jelas-jelas terbatas, sistemnya langsung kewalahan. Para advokat dan pembuat kebijakan di sana segera menyadari bahwa generalisasi semacam ini justru mengancam hak dari kelompok yang paling rentan. Jadi mereka merevisinya. Ya, akhirnya setelah meratifikasi konvensi PBB, UEA merevisi undang-undang tersebut di tahun 2009. Mereka secara spesifik dan tegas memutuskan untuk menggunakan kata disabilitas. Ini bukan untuk memberi label negatif, melainkan murni demi melindungi sumber daya dan memastikan hak hukum jatuh kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Itu contoh klasik ya. Bagaimana kebijakan yang bermaksud sopan dan halus justru bisa merugikan kalau tidak spesifik. Dan ngomong-ngomong soal persepsi yang bermaksud baik tapi salah kaprah, ada satu set data dari penelitian yang dikutip Gad yang benar-benar mengejutkan saya. Oh, soal penelitian di universitas itu? Iya,
Penelitian ini melibatkan lebih dari 400 mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas besar di kawasan Teluk. Pertanyaan surveinya pada dasarnya menguji pemahaman mereka tentang perbedaan antara disabilitas intelektual dan penyakit mental. Dan Anda tahu hasilnya? 26% dari mereka percaya bahwa memiliki IQ rendah itu sama dengan memiliki penyakit mental atau gangguan jiwa. Angka 26% itu sangat masif jika kita memikirkan konteksnya. Sangat masif. Ini bukan survei pada masyarakat umum di daerah terpencil. Ini adalah mahasiswi tingkat akhir di universitas terkemuka. Mereka ini kan calon pendidik, calon pembuat kebijakan, dan pemimpin generasi berikutnya di kawasan tersebut. Betul, mereka ujung tombaknya nanti. Jika seperempat dari mereka masih tidak bisa membedakan antara kapasitas intelektual dan kesehatan mental, itu menunjukkan betapa mengakarnya miskonsepsi sosial di sana. Bangunan fisik sekolah itu bisa diubah dalam hitungan bulan, tapi merombak cara pandang masyarakat itu membutuhkan waktu lintas generasi. Sangat setuju. Dan coba kita perhatikan bagaimana kontrasnya realitas ini saat kita mulai melihat kasus per negara. Mari kita mulai dari Kuwait. Secara historis, Kuwait ini sebenarnya adalah pelopor di wilayah Teluk. Ya, mereka yang paling awal punya regulasi. Betul, mereka sudah mengesahkan undang-undang khusus untuk disabilitas pada tahun 1996, jauh sebelum tetangga-tetangganya. Tapi ironisnya, sekarang sistem mereka justru terlihat seperti contoh klasik dari eksklusi. Kuwait adalah contoh nyata dari fenomena di mana menjadi yang pertama justru bisa membuat Anda terjebak di masa lalu. Karena mereka merancang sistem tersebut di pertengahan tahun 90-an, pendekatan mereka sangat bergantung pada model segregasi. Model pemisahan total ya? Tepat. Buku ini mencatat keberadaan 15 sekolah negeri di Kuwait yang dipisahkan secara eksklusif berdasarkan jenis disabilitas. Jadi ada sekolah yang khusus menampung siswa tunanetra, ada yang khusus untuk Down syndrome, khusus disabilitas fisik, dan seterusnya. Terus bagaimana dengan inklusi di sekolah biasa? Istilah inklusi ke dalam sistem pendidikan arus utama, atau yang dalam bahasa Arab di sana disebut Al-Damp, hampir tidak dipraktikkan di sekolah-sekolah reguler mereka. Pemerintah merasa sudah memberikan fasilitas yang sangat layak dengan membangun gedung-gedung sekolah khusus ini. Mereka tidak menyadari bahwa memisahkan anak-anak tersebut dari teman sebaya mereka pada dasarnya adalah bentuk eksklusi sosial. Bergeser sedikit ke tetangganya, Arab Saudi, kita melihat skala populasi yang jauh lebih besar dan pendekatan yang agak berbeda. Kementerian Pendidikan mereka sempat meluncurkan rencana 10 tahun dari 2004 hingga 2014. Dan proyek inklusi mereka cukup ambisius. Benar, Saudi mengambil langkah pragmatis terutama untuk menangani kesulitan belajar spesifik seperti disleksia. Estimasi mereka menyebutkan sekitar 5% dari populasi siswa menghadapi tantangan ini. Solusi mereka bukan membangun sekolah khusus seperti di Kuwait, melainkan mendirikan ribuan ruang sumber daya atau resource rooms di sekolah-sekolah reguler. Pendekatan resource rooms di Saudi ini menarik banget dari sisi logistik. Bagaimana sistem kerjanya di lapangan? Jadi siswa dengan disleksia atau kesulitan belajar lainnya menghabiskan sebagian besar waktu, katakanlah sekitar 80%, di kelas reguler bersama teman-teman yang lain. Tapi untuk mata pelajaran tertentu yang butuh intervensi spesifik, mereka ditarik keluar ke ruang sumber daya ini. Di sana mereka mendapat pengajaran intensif dari guru yang sudah punya pelatihan khusus. Jadi ini semacam titik tengah ya? Ya, ini jalan tengah. Bukan inklusi penuh yang memaksa guru kelas reguler menangani semuanya sendirian tanpa bantuan, tapi juga bukan segregasi total. Langkah ini lumayan berhasil karena sangat realistis secara infrastruktur pada saat itu. Masuk akal. Tapi kemudian, kita menemukan data dari Bahrain yang sejujurnya ini bikin saya harus membaca ulang halaman sumbernya untuk memastikan. Bahrain secara resmi mengklaim bahwa tingkat disabilitas di negara mereka hanya berada di angka 1%. Ya, klaim 1% ini sangat kontroversial dan menonjol di buku GAD. Sebagai perbandingan untuk Anda yang mendengarkan, rata-rata global yang diakui oleh PBB dan WHO itu selalu berkisar di angka 10 hingga 15%. Lalu bagaimana pemerintah Bahrain membenarkan angka 1% yang sangat rendah itu? Apakah kriteria diagnosa mereka yang dimanipulasi? Terdengar resmi dari pemerintah mereka adalah bahwa kualitas layanan kesehatan pralahir, perawatan medis dasar, dan kesadaran gizi mereka itu luar biasa tinggi. Sehingga mereka mengklaim berhasil mencegah disabilitas sejak fase awal kehamilan dan kelahiran. Terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Memang,
Ketika GATT membedah kebijakan mereka lebih dalam, terlihat jelas bahwa Bahrain menggunakan definisi medis yang sangat-sangat sempit mengenai apa yang dikategorikan sebagai disabilitas. Ah, jadi mereka membuang kategori tertentu dari data. Betul, mereka tidak memasukkan kesulitan belajar ringan atau tantangan neurodivergen dalam statistik tersebut. Selain itu, pendekatan Bahrain ini sangat berorientasi pada rehabilitasi klinis dan kuota tenaga kerja. Kuota tenaga kerja seperti apa maksudnya? Pemerintah mereka sangat fokus pada undang-undang ketenaga kerjaan. Misalnya perusahaan yang punya lebih dari 50 karyawan wajib secara hukum untuk mempekerjakan 1 hingga 2% penyandang disabilitas. Jadi energi pemerintah habis untuk rehabilitasi medis dan memastikan kelompok ini dapat pekerjaan. Tapi pendidikannya tertinggal? Ya, untuk urusan pendidikan dasar dan menengah, mereka masih sangat bergantung pada pusat-pusat rehabilitasi khusus tadi, bukan sekolah inklusif. Pendekatannya murni klinis dan industrial. Sangat berbeda ya dengan dinamika di UAE, terutama karena demografinya yang unik. Di UAE populasinya kan sangat didominasi oleh ekspatriat. Ada pembelahan sistem pendidikan yang sangat tegas di sana. Iya, ada jurang pemisah yang besar. Sekolah negeri itu gratis dan mulai menerima siswa disabilitas. Tapi itu eksklusif untuk warga lokal Emirat. Sementara ekspatriat tidak punya pilihan lain selain mengandalkan sekolah swasta. Dan dinamika sekolah swasta di UAE ini sangat kompleks. Karena sekolah swasta beroperasi layaknya bisnis komersial murni, prioritas utama mereka adalah reputasi. Dan reputasi ini biasanya diukur melalui tabel peringkat akademik atau league tables. Peringkat sekolah berdasarkan nilai ujian kan? Betul. Buku ini menyoroti bagaimana banyak sekolah swasta sering mencari celah untuk menolak anak berkebutuhan khusus. Pihak sekolah khawatir siswa tersebut akan menurunkan nilai rata-rata ujian sekolah yang pada akhirnya akan menjatuhkan peringkat mereka di pasar pendidikan yang sangat kompetitif itu. Bisnis tetaplah bisnis ya. Dan bagi orang tua ekspatriat yang akhirnya berhasil menemukan sekolah swasta yang mau menerima anak mereka, tagihannya sangat tidak masuk akal. Sumber kita mencatat bahwa sekolah sering membebankan biaya akomodasi itu kembali ke orang tua. Melalui kewajiban menyewa guru pendamping? Iya, mereka diwajibkan membayar sendiri guru pendamping atau shadow teacher ini. Biayanya disebutkan bisa mencapai 26.000 dirham. Itu angka yang fantastis. Belum lagi faktanya, tidak ada regulasi ketat mengenai kualifikasi shadow teacher tersebut. Beban finansial ini pada dasarnya menciptakan lapisan diskriminasi baru yang murni didasarkan pada kelas ekonomi keluarga. Lalu bagaimana dengan warga lokalnya yang rata-rata sangat makmur? Nah, bagi warga lokal Emirat, hambatannya justru berbeda. Kekayaan yang melimpah memunculkan budaya lokal di mana keluarga lebih memilih menyewa asisten rumah tangga atau perawat penuh waktu. Tujuannya untuk melayani segala kebutuhan anak dengan disabilitas di dalam rumah saja. Atas dasar rasa kasihan dan ingin melindungi ya. Niatnya memang begitu, melindungi, tapi dampak jangka panjangnya sangat fatal. Alih-alih melatih anak tersebut untuk mandiri dan beradaptasi dengan lingkungan luar, lingkungan di rumahnya yang terus-menerus disesuaikan untuk melayani si anak, ini merampas kesempatan anak tersebut untuk mengembangkan kemandirian dasar dan keterampilan sosial yang wajib mereka miliki saat dewasa. Sangat disayangkan. Kita sudah melihat bagaimana kekayaan di kawasan Teluk menciptakan tantangan implementasi yang unik. Sekarang, mari kita alihkan fokus eksplorasi kita ke wilayah Timur Tengah yang lebih luas. Di sini, konteks sejarah kuno dan keterbatasan sumber daya memainkan peran utama. Mesir adalah contoh yang tepat untuk ini. Iya, Mesir. Mereka memiliki sejarah sistem pendidikan tertua di kawasan ini. Mesir sudah mendirikan sekolah untuk tunanetra sejak tahun 1874. Tapi hari ini, krisis utama yang dihadapi Mesir adalah masalah skala populasi. Skala di Mesir itu luar biasa masif ya. Berdasarkan data di buku GATT, diperkirakan ada sekitar 2 juta anak usia sekolah dengan kebutuhan khusus di sana. Tapi, total kapasitas dari seluruh sekolah luar biasa dan institusi yang ditunjuk pemerintah hanya mampu menampung sekitar 38.000 anak. 38.000 dari 2 juta. Ya, gap antara kebutuhan dan kapasitasnya ekstrim. Artinya, sekitar 98% anak-anak ini sama sekali tidak terakomodasi oleh sistem pendidikan formal. Padahal UNESCO sebenarnya sempat membuat proyek percontohan inklusi di 15 sekolah dasar di Mesir kan. Dan dari catatan sumber kita, hasilnya sangat sukses. Anak-anak tanpa disabilitas belajar soal empati, dan yang dengan disabilitas menunjukkan perkembangan akademik yang nyata.
Proyek percontohan itu memang sukses membuktikan bahwa konsep inklusi bisa bekerja di Mesir asalkan ada dukungan pelatihan guru dan sumber daya yang memadai. Tapi masalah besarnya muncul pada fase eskalasi. Penerapan secara nasionalnya lambat. Sangat lambat. Mengubah proyek percontohan 15 sekolah menjadi kebijakan nasional untuk puluhan ribu sekolah itu butuh anggaran negara yang raksasa dan perombakan birokrasi yang rumit. Tanpa komitmen finansial jangka panjang, proyek percontohan seperti ini seringkali hanya layu sebelum berkembang, sekedar jadi eksperimen yang bagus di atas kertas. Kontras yang sangat menarik justru datang dari Tunisia. Gad menyoroti Tunisia sebagai kisah sukses. Mereka adalah negara Arab sekaligus negara Afrika pertama yang meratifikasi Konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas. Ini tidak lepas dari pengaruh budaya Prancis di sana. Benar. Sumber kita mengaitkan hal ini dengan kuatnya pengaruh Prancis dalam sistem administrasi mereka yang mendorong pendekatan berbasis hak asasi manusia atau rights-based. Pendekatan berbasis hak asasi ini yang membedakan Tunisia. Berbeda dengan banyak negara tetangganya yang masih melihat isu ini melalui kacamata amal, Tunisia punya rencana aksi nasional yang sangat terstruktur sejak tahun 2003 untuk memasukkan anak-anak ke sekolah reguler. Dan mereka sangat transparan dengan datanya. Itu kuncinya. Mereka rutin melacak dan mempublikasikan data progres kelulusan siswa dengan disabilitas. Transparansi data ini memaksa sistem pendidikan mereka untuk terus dievaluasi dan diperbaiki. Bukan cuma sekedar retorika politik kosong. Dari kisah sukses, kita beralih ke analisis tentang Palestina. Ini bagian dari buku yang benar-benar memotret realitas lapangan secara mendalam dan netral. Ini memunculkan pertanyaan penting. Bagaimana Anda menjalankan inklusi di zona perang? Itu pertanyaan yang hampir mustahil dijawab secara praktis. Undang-Undang Hak Disabilitas di Palestina sebenarnya sudah disahkan sejak tahun 1994. Di atas kertas itu sangat progresif, tapi implementasinya mustahil karena infrastruktur yang hancur lebur dan tingkat kemiskinan yang mencekik. Gad menyertakan cerita-cerita spesifik yang menyayat hati. Ya, wawancara langsung dengan siswa di sana. Ada satu wawancara dengan narasumber berinisial MS, seorang siswa dengan gangguan penglihatan. Dia gagal di sekolah, bukan karena tidak pintar, tapi karena Kementerian Pendidikan tidak menyediakan buku teks dalam format Braille untuknya. Solusinya, dia harus berjuang mencari cara mencetak sendiri semua bukunya ke dalam huruf Braille. Itu menunjukkan absennya dukungan sistem. Belum lagi kisah siswa lain dengan disabilitas fisik. Dia harus berjuang melewati tangga-tangga sekolah tanpa adanya akses jalan landai atau rem. Dan yang lebih parah, dia bahkan mengalami perundungan verbal secara langsung dari kepala sekolahnya sendiri. Kisah-kisah ini merangkum tantangan ganda yang terjadi di seluruh kawasan ini sebenarnya. Ada hambatan struktural seperti ketiadaan buku Braille atau rem, dan ada hambatan budaya serta sikap seperti yang ditunjukkan oleh kepala sekolah tadi. Jadi, apa arti dari semua ini? Sebaik apapun kebijakannya di atas kertas, sepertinya budaya akan selalu menjadi pemenang ya? Benar sekali. Hambatan terbesar inklusi bukanlah kurangnya dana atau absennya undang-undang. Di banyak komunitas dalam wilayah ini, memiliki anak dengan disabilitas masih sering dipandang sebagai ujian dari Tuhan atau bahkan karma masa lalu. Pendekatan mayoritas masyarakat masih berupa rasa kasihan atau amal daripada pemenuhan hak asasi. Kalau dasarnya kasihan, kesetaraan tidak akan pernah tercapai. Dan ngomong-ngomong soal rasa kasihan, peran media massa lokal dalam melanggengkan budaya ini juga dianalisis dengan tajam. Surat kabar lokal sering menggunakan bahasa yang merendahkan tanpa mereka sadari. Pemilihan kata sangat menentukan persepsi publik. Misalnya, sering muncul frasa seperti terkurung di kursi roda atau menyebut mereka sebagai korban disabilitas. Pemilihan kata ini memposisikan individu dengan disabilitas sebagai objek penderitaan yang pasif. Gad membandingkan fenomena ini dengan sebuah studi komparatif dari Inggris tahun 2009 oleh Robertson. Studi itu menunjukkan bagaimana media seringkali mengarahkan persepsi publik dan menetapkan agenda. Di Inggris, media bisa menggiring opini publik untuk mendukung kaum profesional medis, atau sebaliknya, mengkampanyekan hak-hak orang tua yang melawan sistem. Media punya kekuatan besar untuk mengubah narasi. Pandang kasihan tadi, publik jadi tidak merasa ada urgensi untuk menuntut perubahan hak-hak konstitusional. Untuk memetakan di mana posisi pemerintah negara-negara ini sekarang dalam merespons tuntutan, ada satu kerangka teori dari Davidson dan Penning tahun 2001. Konsep tentang perbedaan antara firefighting atau memadamkan api dan firelighting menyalakan api. Metafora ini sangat brilian untuk meringkas situasi.
Sebagian besar pemerintah di kawasan yang kita bahas hari ini masih terjebak dalam fase firefighting. Bereaksi saat ada krisis saja ya? Iya, mereka sekedar bereaksi terhadap tekanan internasional atau kewajiban setelah menandatangani konvensi PBB dengan solusi jangka pendek, mengeluarkan undang-undang baru, atau sekedar membangun jalan landai di beberapa sekolah. Itu memadamkan api kritik sementara. Lalu, mereka belum sampai pada fase firelighting. Belum. Firelighting itu berarti menciptakan perubahan budaya jangka panjang. Ini berarti pemerintah harus berinvestasi besar-besaran pada pelatihan guru secara berkelanjutan, merombak kurikulum agar fleksibel, dan secara aktif meruntuhkan stigma sosial di masyarakat akar rumput. Menyulut perubahan bukan cuma memadamkan masalah. Sebuah PR yang sangat besar. Nah, setelah kita menjelajahi realitas dari sistem pendidikan di kawasan Teluk yang kaya raya hingga ke zona konflik di Palestina, saya ingin merangkum diskusi ini untuk Anda, sang pembelajar yang setia mendengarkan. Mengapa Anda harus peduli dengan hal ini, bahkan jika Anda sama sekali tidak tinggal di Timur Tengah? Karena ini pada dasarnya adalah cerminan dari organisasi manapun. Tepat sekali. Karena transisi sebuah institusi, entah itu institusi negara, sistem sekolah di kota Anda, maupun tempat kerja Anda, dari sekadar memberi amal menjadi memberikan hak yang setara, adalah ukuran sejati dari kedewasaan organisasi tersebut. Ini adalah pelajaran universal tentang bagaimana kita mengelola keberagaman dimanapun kita berada. Dan sebagai pemikiran provokatif penutup untuk direnungkan oleh pendengar, saya teringat pada teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligences dari Howard Gardner yang disinggung di akhir buku ini. Ya, itu sudut pandang yang sangat menarik untuk menutup sesi ini. Selama ini kita memandang pendidikan inklusif sebagai sebuah bantuan atau kebaikan hati dari sistem mayoritas untuk mereka yang memiliki disabilitas. Tapi bagaimana jika kita berhenti memandang itu sebagai bantuan? Bagaimana jika dengan memaksa sistem pendidikan dan institusi kita berubah untuk mengakomodasi mereka yang paling rentan, kita sebenarnya sedang mendesain ulang dunia yang merayakan segala jenis kecerdasan manusia? Karena kecerdasan manusia tidak tunggal. Betul. Jika sistem itu direkayasa menjadi lebih baik, lebih fleksibel, dan lebih empatik untuk mengakomodasi mereka, bukankah sistem itu pada akhirnya akan menjadi jauh lebih baik dan lebih manusiawi untuk kita semua? Itu adalah pemikiran yang sangat kuat. Inklusi bukan sekedar tentang mereka, tapi tentang kualitas dunia kita bersama. Kami harap pembedahan mendalam ini memberikan perspektif baru yang berharga untuk Anda. Teruslah menggali, teruslah menantang asumsi di sekitar Anda, dan jangan pernah berhenti belajar. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.